Itu padang. Masih mute Kak Fasil. Siap, kita mulai saja ya. Untuk mengefektifkan waktu dan juga selesainya supaya tidak terlalu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak guru PJOK hebat yang berada di pelaksanaan diseminasi kelas 13 ini, sudah tiba saatnya kita di penghujung acara PKG ini, dan juga ini adalah tugas yang membuat video terakhir mungkin, pembuatan tugas video terakhir, yaitu terkait dengan pembuatan rencana tindak lanjut. Dan pada intinya, pembuatan rencana tindak lanjut ini didasari dengan perancangan program pembelajaran berbasis proyek yang sudah kita bahas dan juga sudah kita buat kemarin. Nah, bila mana ada kekurangan, ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian, itu bisa diperbaiki terlebih dahulu dari segi programnya, terutama dikaitkan dengan 7 aset sekolah, kemudian voice choice dan ownership, rasa pilihan, suara pilihan, dan juga kepemilikan dari siswa. Dan selanjutnya dari program tersebut dilaksanakan dengan model atau metode pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu slide yang sudah saya siapkan. Izin saya share screen kakak-kakak. Baiklah, sudah tampil? Sudah ya, sudah tampil ya di layar kakak-kakak semua. Nah, pada pertemuan di malam hari ini pada tetap maya persiapan rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan gelombang 1 Kabupaten Sumedang yang terfokus pada kelas 13. Kemudian untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita melaksanakan mindfulness terlebih dahulu. Seperti yang sudah-sudah, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan juga kebijakan. Baik kakak, pada pelaksanaan mindfulness ini, kakak-kakak diminta untuk memejamkan mata, menarik napas yang panjang, kemudian tahan sejenak, lalu buka dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, fokuskan pikiran kakak-kakak semua, sehingga kakak-kakak bisa melaksanakan pembelajaran tetap maya malam ini dengan kehadiran penuh. Baiklah, silakan Kak Andri untuk memimpin melakukan mindfulness. Oke, baik, terima kasih Pak Fasil. Oke, ayo kakak-kakak hebat, kita renungkan, jernihkan pikiran, tenangkan hati. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran yang sekarang itu penuh dengan fokus dan nanti ada manfaat dan nikmatnya untuk kita. Baik, siap, kita tarik nafas. 1, 2, 3, tarik nafas, tarik. Oke, keluarkan dari mulut pelan-pelan, mulai. Oke, baik. Kita coba lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, tarik nafas. Dari hidung pelan-pelan, konsentrasi, tenangkan pikiran, jernihkan pikiran. Nah, buang lagi dari mulut pelan-pelan.
Oke, terakhir. 1, 2, 3. Tarik nafas pelan-pelan. Tenangkan hati, jernihkan pikiran. Tenangkan hati. Oke, pejamkan matanya. Oke, baik. Buang pelan-pelan dari mulut. Oke. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Andri yang sudah memandu kita untuk melaksanakan mindfulness supaya kita bisa melakukan pembelajaran ini dengan kehadiran penuh. Terima kasih Kak Andri. Selanjutnya kita lanjutkan dengan berdoa bersama. Saya minta Kak Cecep yang memimpin doa sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Mangga Kak Cecep. Ya, turun kapas ya. Izin Bapak Ibu sadayana, Bapak Ibu semua, agar kita diberikan manfaat atas pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, pada malam ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada malam ini bisa kita manfaatkan, bisa kita terapkan di kehidupan kita, terutama di sekolah kita masing-masing. Ya, untuk itu kita awali dengan berdoa. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Mangga Kak Fasil. Baik, hatur nuhun Kak Cecep yang sudah memimpin doa sebelum kita melaksanakan pembelajaran di malam hari ini terkait dengan rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sebelum itu saya akan menyajikan dulu sebuah Pinwheel. ice breaking Kak. Sebuah ice breaking ya, ice breaking dengan kata kuncinya itu adalah Lis Hartono. Ingat kakak-kakak, kata kuncinya itu adalah Lis Hartono. Ya, Lis Hartono. Nah, sekarang silakan kakak-kakak boleh open mic langsung atau raise hand untuk menjawab dari pertanyaan yang sudah saya sajikan di layar kakak-kakak. Ya, kakak bisa membacanya terlebih dahulu. Di sana ada sebuah pertanyaan dan juga ada kolom ya, ada kotak-kotak, ada kotak-kotak. Di sana itu adalah cue-nya, isyaratnya. Mungkin ada beberapa kotak dan juga ada beberapa huruf. Dan clue-nya adalah ingat, tolong diingat. Clue-nya itu adalah Lis Hartono. Maka silakan kakak-kakak yang bisa menjawab atau ingin mencoba menjawab, dipersilakan. Yang pasti bukan puasa. Yang pasti bukan puasa. Yang menyebabkan orang haus saat bulan Ramadan adalah Buaya. Olahraga. ya, Olahraga. olahraga. Itu ada isyaratnya, boleh Kak Cecep, silahkan. Yang menyebabkan orang haus saat bulan Ramadan, buaya. Buaya, bukan sepertinya Kak Cecep. Atau dikunci dulu ya pertanyaan dari Kak Cecep buaya, jawaban dari Kak Cecep buaya. Silakan, ada lagi yang mau menjawab, satu orang, satu jawaban, dan ingat jawaban yang sudah dilontarkan dan nanti kita buka jawaban yang sebenarnya apakah tepat tidak jawaban yang sudah kakak berikan. Silakan, siapa lagi yang mau memberikan jawabannya? Cuaca. Cuaca. Habis suaranya. Suara. Kadang Cuaca, Kak. Kak, siapa tadi teh? Abdi kuasa. Puasa. Oke, baik, kita coba jawaban yang benarnya itu adalah betul. Jawaban kadang betul. Jawabannya adalah cuaca. Yang menyebabkan orang haus saat bulan Ramadan adalah cuaca.
Selanjutnya, burung bisa terbang karena memiliki apa? Sayap. Kak Irman, Sayap. sayap. Kemudian, Kak Andri, ayo. Siapa lagi boleh memberikan jawabannya? Kak Ubay mungkin? Atau kakak-kakak yang lain, persilahkan. Napas. Baik, Kak Cahya menjawab napas. Kak Irman menjawab sayap. Dan siapa lagi yang mau mencoba menjawab, silahkan. Dulu biar ketahuan siapa yang menjawabnya. Kak Ubay sudah open mic, barangkali Kak Ubay mau menjawab, silahkan. Sudah open mic, iya. Kak. Isin pada nggak jawab teh. Jawabannya lalai, Kak. Lalai. Burung bisa terbang karena memiliki lalai. Baik, siapa lagi? Bakat, Kak. Bang Adang? Bakat. Bakat. Siapa lagi yang mau mencoba? Memiliki darah. Darah. Siapa lagi? Satu orang lagi. Abi taluk. Ingat-ingat jawabannya. Cep taluk. Oke, inilah jawaban dari pertanyaan yang kedua adalah bakat. Betul. Kak Adang sudah betul 2 kali dan mendapatkan Ada, Masya Allah. 200 poin untuk Kak Adang. Benar bakat. Selanjutnya, saat perbaikan jalan, pengendara motor terjatuh karena apa? Galau. Galau. Boleh. Selanjutnya dari peserta yang lain mungkin, dari kakak-kakak yang lain. Selain galau, apalagi kakak-kakak? Ya. Galak. Bagaimana Kak Irman? Galian. Karena geliat. Galian. Oh, Galian. gak lihat. Karena Gak gak lihat. lihat. Oh, galian. Galian. Ya, galian. Bu Rusma Galian. Ya, Kenapa Kak Riki? ya tadi galian. Galiat. Galian. Abdi gak lihat mah. Tadi galian. Galian Kak Riki sama ya. Kemudian apalagi? Satu orang lagi, boleh? Gak lihat. Gak lihat. Satu orang lagi. Kak Ani mungkin sudah open mic. Iya, galiat. Makanya jatuh. Oke, baiklah. Ini dia jawaban nomor 3. Betul. Yang menjawab Galiat itu betul sekali. Dan mendapatkan poin 100. Kadang 200. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Dalam pertandingan bulu tangkis, nama tim Indonesia disingkat menjadi apa? Di sana udah ada huruf I. Banyaknya 3 huruf. Ina. Kak Irman menjawab Ina. IDN. Kak Riki menjawab IDN. Siapa lagi? Ayo. IND. Kak Ubay menjawab IND. Ya. Kak Adang menjawab? Ya. Iya. Selanjutnya siapa lagi? Abdi pada iya sampai serang ke Adam. Nah, Kami saran ke Adang. sampai sekarang kadang mulai sudah ada contekan sepertinya. Kita Bertebaran. contekan ini mah aduh.
Sama semua. Sama semua. Kita lihat apa jawabannya. Iya, Betul. betul. Iya. Dalam pertandingan bulu tangkis nama tim Indonesia disingkat menjadi iya disingkat. Iya, disingkat. Kadang bisa kadang. Terakhir, burung terbang dengan apa? Burung terbang dengan ada 7-8 huruf. Kak Andri, Dengan ayo semaunya. semaunya. Kak Cecep menjawab semaunya. Kak Andri menjawab apa? Kak Riki? Sayapnya. Bu Rusma, sayapnya. Siapa lagi? Ayo Kariki tengah ulang wae Kariki. Poek. Poek. Ayo, Padudung, siapa? Padudung nggak jawab. Padudung tuh. Kak Irman, burung terbang dengan apanya Kak Irman? Pada Padudung, abdi mah Pak. Padudung tengah jawab tadi Padudung. Jempe we nu mah. Pusing abi teh mikir-mikir asa teu meunang cluena. Oke, kalau begitu saya buka jawabannya adalah semaunya. Betul, tadi siapa yang menjawab semaunya? Kak Cecep ya? Kak Cecep. Kata Baik. kuncinya Kak Dudung. Clue-nya itu adalah Lis Hartono. Lis Hartono itu nama lainnya adalah Cak Lontong. Nah, Ketika Cak Lontong memberikan sebuah teka-teki, maka jawabannya tidak ada yang sesuai dengan isyaratnya. Baik, Kak, kita langsung saja lanjutkan ke slide yang selanjutnya terkait dengan pembelajaran malam hari ini, yaitu rencana tindak lanjut. Setelah melakukan doa bersama, kita menyepakati terkait dengan kesepakatan bersama, masih sama seperti yang waktu dari pertama. Kesepakatannya seperti ini: menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan juga klik raise hand sebelum bertanya, dan terakhir gangguan adalah teknik hal yang wajar. Agenda kita di sesi malam hari ini yaitu yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyiapan tujuan, dan juga komitmen belajar. Selanjutnya refleksi awal, dan yang ketiga penyampaian RTL, pengantar tugas, dan juga tugas RTL. Kemudian penilaian dan juga lini masa. Nah, di poin yang keempat adalah dialog, diskusi, dan tanya jawab. Dan yang kelima adalah penutup. Itu agenda kita di sesi hari ini. Nah, di sini ada pendahuluan, di mana pendahuluannya itu adalah kakak-kakak diminta untuk menuliskan level kesiapan belajar kakak-kakak di malam hari ini terkait dengan materi rencana tindak lanjut. Silakan kakak-kakak buka kolom chatnya dan tuliskan pada level berapakah kakak-kakak memiliki atau sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran di malam hari ini. Silakan kakak. Dibuka kolom chatnya dan pada waktu hitungan ketiga silakan send bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Wow, Kak Ubay 9, Kak Cecep 8, Kak Cahya 10, Kak Riki 5, Kak Adang 7, Kak Irman 8, Kak Cece 7. Siapa lagi ayo? Kak Cahya di sini menilai kesiapan pembelajaran Kak Cahya itu di level 10.
Mengapa bisa memilih nilai atau level 10? Apakah semua pembelajaran yang akan kita laksanakan malam hari ini Kak Cahyana sudah menguasainya? Tolong bisa dijelaskan Kak Cahya, Mangga. Baik, terima kasih. Kenapa saya memiliki level 10 dalam persiapan belajar sekarang? Karena saya rasa dalam merancang program yang kemarin, saya rasa saya udah merancangnya dari awal dan sudah bikin skenario seperti apa dengan komel yang di sekolah saya. Dan ketika sekarang untuk pembelajaran yang akan dibahas sekarang, jadi saya merasa sudah siap gitu kan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Kak Cahyana sudah mempersiapkan dari segi mental, kemudian bahan ajarnya juga sudah, bahkan sampai skenario untuk pelaksanaan rencana tindak lanjutnya, diseminasi rencana tindak lanjutnya sudah disiapkan. Baik, terima kasih Kak Cahyana. Nah, di sini yang lainnya belum menilai diri sendiri ya. Ditunggu kakak-kakak semua. Ada Kak Riki yang menilai kesiapan pembelajaran Kak Riki itu 5. Kenapa demikian Kak Riki? Oke, kenapa saya menilai level saya itu level 5? Karena jujur Kak Basir, saya belum makan, ini udah lapar, jadi senantiasa fokus. Nembe beres mandi, terus buka laptop, jadi tentuang gitu emosi, aduh. Oke. Jadi alasan untuk Kak Riki kenapa menilai persiapan belajarnya 5, alasannya itu adalah berpikir di saat lapar itu sulit mungkin ya. Nah gitu Kak Basir, aduh teh. Mana wit biasa beri tuang gitu tah. Aduh Kak Riki. Baik, di sini ada Kak Cece ya, Kak Cece. Kak Cece, mangga bisa menjelaskan terkait dengan kesiapan belajarnya yang berada di level 7 itu seperti apa Kak? Ya. Baik, kemarin sudah dipersiapkan mulai dari rancangan, hanya mungkin ini tentunya harus di cross check kembali ya, yang 30% berikutnya itu apakah semuanya itu udah sesuai. Perlu direfleksi dulu untuk mempersiapkan segalanya ya, yang 30%-nya itu. Jadi supaya nanti pas pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Jadi memerlukan kan koordinasi dengan alat-alatnya, dengan sarananya, selain kontennya ya, terus dengan teman-teman sejawat yang sama-sama di lingkungan tersebut, supaya ada sinkronisasi semuanya, supaya kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Demikian Pak Basir. Oke, terima kasih Kak Cece terkait pemaparan level persiapan belajar untuk malam hari ini. Selanjutnya dua orang lagi di sini yang berbeda itu Kak Irman. Kak Irman, persiapan apa saja yang sudah Kak Irman laksanakan terkait dengan pembelajaran malam hari ini? Alhamdulillah sih. Istilahnya tadi saya sudah sharing-sharing di sekolah, ngobrol dengan rekan-rekan sejawat, dengan kepala sekolah khususnya, bahwa hasil PKT itu adalah istilahnya guru olahraga teh harus bisa lebih supaya lebih bisa aktif lah, berkembang gitu dalam pembelajaran itu. Jadi sedikitnya saya ada semangat lah. Jadi ketika nanti buat bukti aksi nyata itu, insya Allah lah ada dukungan Pak. Baik, ini rencana tindak lanjut dan bukti karya Kak Irman. Aksi nyata kan udah kemarin. Iya. Baik, terima kasih Kak Irman. Satu orang lagi di sini ada Kak Ubay.
Kak Ubay menilai level persiapan untuk pembelajaran malam hari ini yaitu 9. Seperti apa persiapan itu Kak Ubay? Terima kasih Kak Basil. Mengapa saya menilai levelnya 9? Mungkin dari yang kemarin sudah kan mengenai belajar komunitas belajar sekolah KBS. Tadi saya sudah konfirmasi atau ngobrol selingan dengan kepala sekolah mengenai perlombaan atau komunitas belajar sekolah seperti yang kemarin saya rancang yang jalan santai kemudian dikombinasikan dengan olahraga tradisional. Kalau misalkan itu berkelanjutan, apakah boleh misalkan jalan santai, kemudian pertemuan berikutnya jalan santai lagi, kemudian ada perlombaan lagi, misalkan egrang. Seperti itu Kak Basil, misalkan apabila seperti itu, apakah boleh atau mending rubah dengan olahraga yang lain? Seperti itu. Apakah Baik, terima kasih Kak Ubay. Nah, untuk pertanyaan, ya siap. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ubay, mungkin pelaksanaan program Kak Ubay itu masuknya ke dalam intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Kokurikuler, berarti kokurikuler itu adalah sebuah pengayaan ya. Sebuah pengayaan. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut atau tujuan program tersebut itu arahnya itu kemana? Nanti saya belum mengetahui secara pasti ya, kemarin baru membaca sekilas punyanya Kak Ubay itu. Dan juga itu hanya sebuah rancangan kalau menurut saya. Ketika Kak Ubay merancang seperti itu, tidak apa-apa. Namun pada waktu pelaksanaan rencana tindak lanjut, nanti rancangan atau perencanaan yang sudah Kak Ubay buat itu bisa didesiminasikan kembali di kombelnya Kak Ubay. Nah, bila mana ada sebuah tantangan yang muncul atau hal yang masih dikatakan rancu, itu Kak Ubay bisa membahasnya di kombel. Sampai permasalahan, tantangan, dan juga hal yang rancu itu bisa diselesaikan di kombelnya Kak Ubay. Jadi di sini saya tidak akan memberikan dulu sebuah masukan yang pasti. Kak Ubay jangan itu, nanti Kak Ubay akan kesulitan dalam hal A, B, C-nya. Tidak akan. Namun Kak Ubay sendiri yang akan menemukan solusi dari kekurangan tantangan yang dihadapi pada waktu melaksanakan diseminasinya itu. Jadi laksanakan dulu saja Kak Ubay terkait dengan tantangan yang dihadapi, nanti Kak Ubay bisa memecahkannya, mencari solusinya bersama kombel Kak Ubay. Nah, kalau misalkan terlalu jauh bisa diganti pada waktu itu. Oh iya ya, misalkan saya kebingungan dari segi instrumennya bagaimana. Gitu. Kemudian, oh ternyata kalau misalkan mengadakan program ini, peningkatan signifikannya itu nggak signifikan gitu, bahkan peserta itu menjadi lebih monoton. Nah, di sana bisa diganti, diperbaiki sesuai dengan hasil diseminasi Kakak Ubay bersama kombelnya. Seperti itu, dicoba dulu saja Kak Ubay. Nanti kalau misalkan mentok, tidak ada solusi dan apa-apa, tidak ada solusi dan masukan, boleh sharing lagi bersama kami Kak Ubay. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Oke. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak. Berhubung hanya beberapa orang yang tadi memberikan penilaian terhadap kesiapan melaksanakan pembelajaran di malam hari ini.
Selanjutnya, nah ini adalah tujuan pembelajaran sesi malam hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kakak-kakak diminta untuk memahami rencana tindak lanjut atau RTL terkait dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Selanjutnya, aspek penilaiannya seperti apa, lini masanya seperti apa, lini masa dengan baik dan benar. Selanjutnya, refleksi awal. Nah, kita akan merefleksikan dulu terkait dengan perencanaan, rencana tindak lanjut itu seperti apa. Kemudian sejauh mana kakak-kakak sudah mengkaji, kemudian membayangkan, merencanakan terkait dengan rencana tindak lanjut tersebut. Nah, yang pertama, marilah kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Pada pembelajaran berbasis proyek itu, pertanyaan pematik untuk mengingatnya yaitu bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, kira-kira saya minta satu orang saja yang memaparkan terkait dengan pendapatnya dari kakak-kakak bila mana pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan secara kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar. Baik, siapa yang akan melakukan refleksi awal terlebih dahulu? Satu orang saja yang mencoba menjawab pertanyaan yang ada di layar kakak-kakak. Mangga. Boleh langsung raise hand, boleh open mic langsung juga boleh. Silahkan kakak. Tidak ada, jika tidak ada maka saya akan... Ya Kak Irman? Ada Pak. Pak Dudung, itu mana Pak Dudung? Ada Kak. Baik, silahkan. Siapa Kak? Kak Cece. Boleh. Ya. Kalau untuk di SLB, untuk melakukan suatu kegiatan tentunya selalu berkolaborasi dengan guru kelasnya, karena macam-macam hambatannya ya. Termasuk untuk kegiatan nanti, kegiatan yang pembuatan RTL buat nanti pasti harus ada koordinasi. Misalnya untuk kegiatan untuk pengembangan karakter melalui permainan tradisional misalnya. Kan ini memerlukan irama ya musik ya. Terus kalau misalnya kadang kan musiknya bisa divariasikan dengan musik asli. Ya, ini kan tentunya guru kesenian ya. Guru kesenian bisa kita kolaborasi misalnya untuk mengiringinya itu dengan alat musik gitu ya. Terutama untuk nanti di akhir ya, terutama untuk nanti di akhir tidak misalnya di awal-awal kita bisa menggunakan rekaman ya, nanti untuk penampilan berikutnya bisa berkolaborasi dengan guru kesenian untuk bisa saling membantu begitu Kak Fasil ya. Baik, terima kasih Kak Cece. Berarti Kak Cece itu kalau misalkan melakukan pembelajaran setiap harinya itu pasti sering berkolaborasi karena ya betul sekali kebutuhan peserta didiknya itu yang sangat bervariatif ya Kak Cece. Terima kasih Kak Cece.
yang sudah memaparkan terkait dengan bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini bila mana dilakukan dengan kolaborasi dengan rekan sejawat. Selanjutnya, nah ini bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Silakan satu orang saja untuk menjawab pertanyaan ini terkait dengan refleksi awal dan juga apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Silakan satu orang saja kakak. Sepertinya saya memanggil peserta yang karakternya harus dipanggil. Kadang siap kadang. Ya, terima kasih untuk Pak Fasil untuk waktunya. Di sini bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau menurut saya dalam sebuah komunitas ataupun dengan rekan sejawat itu sangat penting perannya karena dari kita bisa sharing bersama itu mendapatkan pendekatan yang baik, intinya untuk meningkatkan sebuah pembelajaran gitu, baik itu dengan rekan sejawat maupun keterlibatannya dengan siswa. Jadi apa yang kita rencanakan untuk kedepannya, apalagi untuk ke peningkatan belajar siswanya untuk meraih yang baik, mungkin seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Adang. Terima kasih Kak Adang terkait jawaban pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti di sini dengan cara kolaborasi kita akan lebih cepat mendapatkan inspirasi-inspirasi dan juga inovasi dan bentuk kreativitas untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Terima kasih Kak Adang. Kemudian ini bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, di sini ada voice ya, suara dari peserta didik. Peserta didik menyerukan apa, ingin melakukan apa yang akan apa yang diketahui dari peserta didik itu, kemudian pilihannya juga apa, peserta didik itu memilih kegiatan apa, misalkan yang disukai atau minat bakatnya itu di sini. Kemudian ownership, rasa kepemilikan sehingga peserta didik itu bisa istilahnya bertanggung jawab untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, kemudian apa pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL yang sudah berdampak pada peserta didik. Silahkan satu orang lagi saja biar efektif waktunya. Mangga. Kadang lempar aja mau ke siapa kadang. Biasanya yang paling aktif di kelas nih Kak Cahyana. Dipersilahkan Kak Cahyana yang lebih siap untuk melaksanakan gimit hari ini. Baik, terima kasih Pak Adang. Sebetulnya saya lagi menerawang ini deh. Di sini bagaimana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik dalam penerapan PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap suara, pilihan, dan kepemilikan dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Menurut saya dalam PJBL ini karena itu problem basic learning, jadi keterkaitannya dengan suara, dengan pilihan dan kepemilikan,
yang berdampak pada peserta didik itu sejauh ini memang harus melibatkan suara dan pilihan-pilihan yang tepat dalam kepemilikan kita sebagai guru supaya pada pembelajaran untuk peserta didik itu lebih kepada pembelajaran yang efektif sehingga dalam pembelajarannya pun lebih bisa bervariatif dan anak-anak bisa tertarik lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Cahyana. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada keterampilan apa? Ada keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, dari keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini ada 2 alur ya. Untuk alur ke atasnya itu terkait dengan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini adalah yang merupakan sebuah tujuannya. Yang merupakan sebuah tujuannya yaitu tentang perubahan diri, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Artinya cara mengajar, gaya mengajar, penyajian pembelajaran itu semuanya berubah. Kenapa harus demikian? Supaya pembelajaran itu lebih berpusat kepada peserta didik dan juga pembelajaran PJOK itu menjadi lebih efektif seperti itu. Kemudian ada alur yang ke bawah terkait dengan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, di sini terkait dengan pembelajaran yang harus berkelanjutan karena dari segi menggerakkan rekan sejawat itu tidak bisa satu kali. Bahkan orang yang mendukung terhadap program kita itu di kemudian hari itu dengan kesibukan beliau, mungkin semangatnya itu menjadi kendor. Kenapa menjadi kendor? Karena fokusnya itu terbagi. Yang awalnya mendukung program kita 100%, tiba-tiba dengan adanya kesibukan pribadi yang beliau laksanakan menjadi terbagi. Seperti itu. Nah, jadi keterampilan menggerakkan rekan sejawat itu harus terus-menerus dilaksanakan, terus-menerus diingatkan sehingga apa yang sudah kita rencanakan itu menjadi terwujud dan juga ada perubahan atau menjadi ada buktinya, jadi proyeknya gitu, menghasilkan sebuah proyek yang abstrak yang kelihatan, baik itu dari segi kalau PJOK, baik itu dari segi gerak ataupun media pembelajaran seperti itu. Selanjutnya lanjut ke slide berikutnya, itu terkait dengan penyampaian rencana tindak lanjut. Selanjutnya ada pengantar tugas ya, saya bacakan saja supaya kakak-kakak fokus menyimak. Yang pertama, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Seperti itu ya. Kegiatan program yang dimaksud dalam pembelajaran PKG PJOK ini adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, jadi di sini ada penekanan ya, ada ekstensi. Ada ekstensinya di sini terkait dengan program atau kegiatannya itu dilaksanakan pada waktu kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut yang sudah dirancang sebelumnya. Dan juga diharapkan mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini
pengantar tugasnya boleh kakak-kakak foto supaya nanti pada waktu pembuatan bahan untuk diseminasi kakak-kakak ada acuannya. Silakan sambil dipoto ya kakak-kakak. Pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Yang berada, kalau daerah itu mungkin di lingkungan sekolahnya kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak, sebelum merancang program kegiatan yang akan kakak-kakak buat, tolong kakak-kakak lihat kembali visi guru PJOK yang sudah kakak-kakak buat, di mana visinya itu yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini saya ingatkan kembali keterkaitan dengan visi yang sudah kakak-kakak buat ya di sekolah. Kan ada visi sekolahnya ada ya, terkait dengan visi sekolah yang suka ditempel di dinding ruangan guru atau ruangan kepala sekolah. Di sana ada visi yang mencakup keseluruhan. Keseluruhan itu artinya tidak hanya pembelajaran PJOK saja, namun pembelajaran-pembelajaran lainnya, visinya itu tertera di sana, karena itu menjadi visi dari sekolah kita, seperti itu. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, di sini penilaian tugasnya yang pertama adalah tujuan programnya seperti apa. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur programnya itu seperti apa. Ketiga, keterlibatan komunitas, apakah terlibat penuh atau hanya satu orang atau hanya sebagian. Dan juga yang keempat, rencana evaluasi program. Perencanaan evaluasinya seperti apa, sehingga kita yang merancang atau melaksanakan program tersebut bisa dengan mudah melihat apa kekurangan, bisa juga melihat apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan dari program yang sudah kita buat tersebut. Kalau tidak melaksanakan evaluasi, mungkin kita tidak bisa mengetahui sejauh mana program yang sudah kita buat itu apakah bisa dikatakan sukses, apakah bisa dikatakan cocok untuk peserta didik yang ada di sekolah kita, bisa dilaksanakan dengan cara evaluasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Nah, di sini unggahan tugas yang meliputi, berarti di dalam tugasnya itu terdapat 4 poin ini ya. Yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Contohnya, kalau saya lihat di statusnya Kak Ubay sudah melaksanakan sholat duha di sekolahnya pada waktu hari Jumat. Kemudian di sekolah kakak-kakak yang lain juga, sudah ada program terkait dengan kegiatan senam. Nah, jadi di sini diharapkan kakak-kakak tidak membuat atau memperbaiki atau merencanakan ulang program yang sudah berjalan. Program yang sudah berjalan itu biarkan saja. Nah, kita berinisiatif dengan program yang baru, seperti itu. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini notulen dan atau catatan diskusi. Nanti kakak-kakak membuat sebuah notulen. Notulennya itu boleh ditulis tangan dulu ya pada waktu pelaksanaan diseminasi nanti atau implementasi, diseminasi mungkin. Diseminasi penyampaian ulang program ini kepada rekan sejawat. Kakak-kakak siapkan notulennya. Kemudian
sebelum melakukan diseminasi terhadap rekan sejawat, kakak-kakak diminta untuk membuat bahan tayang perencanaan berbasis proyek. Bagaimana bentuk dari bahan tayang tersebut? Yang pertama, ada yang mudah cara pembuatannya, yaitu Canva dan PPT, PowerPoint. Nah, itu kan bisa ditampilkan tuh di InFocus. Nah, kakak-kakak nanti buatlah bahan tayangnya, silakan disesuaikan desainnya mau seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa, mangga. Yang penting save PDF, jangan selain PDF. Kenapa demikian? Karena kalau bukan PDF, saya agak kesulitan untuk menampilkan bahan tayang atau file yang sudah dikirim oleh kakak-kakak. Seperti itu. Kalau PDF itu mudah. Bukan mudah, ringan seperti itu. Jadi cepat ketika melaksanakan penilaian atau pemeriksaannya itu cepat. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Nah, di sini kakak-kakak nanti membuat sebuah dokumennya itu dalam bentuk atau berupa video. Dan juga foto kegiatannya ada. Kalau misalkan foto nanti bisa digabungkan pada videonya atau penguploadannya boleh juga ya, atau juga foto-foto kegiatannya itu nanti kakak-kakak masukkan ke dalam slide, PPT. bahan tayang. Nah, nanti kan bahan tayangnya saya minta, oh jangan ke bahan tayang, ke itu aja, ke notulen. Untuk foto kegiatan nanti digabungkan dengan notulen boleh. Ya, seperti itu. Kalau bahan tayang ini kan kakak merencanakannya di awal. Kemudian dokumen lainnya yang relevan. Nah, dokumen lainnya yang relevan bila mana kakak-kakak menggunakan berbagai macam dokumen selain dari notulen dan catatan diskusi tersebut. Ya, itu mangga silakan tiasa disiapkan untuk unggah tugas. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah rencana tindak lanjutnya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, di sini itu kata Sukan Ranakar. Nah, modanya yaitu penugasan mandiri, perencanaan tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu peserta dapat memahami atau kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Seperti itu. Ya. Nah, ini kakak bisa foto kembali. Untuk bahan tayang, pembuatan bahan tayang, kakak-kakak bisa foto kembali ya, supaya nanti kakak memiliki acuan pada waktu pelaksanaan atau penyusunan bahan tayang. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini ada bentuk rencana tindak lanjutnya seperti apa, komponen program, kemudian keterangan. Nah, bila mana rencana tindak lanjutnya yaitu bahan tayang, rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar, maksimal 9 slide. Nah, di sini untuk bahan tayangnya itu maksimal 9 slide. Untuk bahan tayang ya. Bahan tayang. Kalau misalkan di bahan tayang ini di akhir boleh itu dimasukkan notulen dan juga bukti pendukung lainnya yang sudah tadi saya paparkan di atas. Ya, itu dimasukkan aja. Notulennya itu misalkan Word, kakak ketik di Word, kemudian save PDF. Nah, itu ditempel, dimasukkan ke bahan tayangnya. Mangga seperti itu. Supaya nanti ketika saya memeriksa, oh, nyambung tuh program yang disampaikan dengan hasil yang dirapatkan gitu. Bisi rencana membuat A,
tapi yang dirapatkannya ternyata B dan C. Nah, supaya tidak seperti itu. Nanti saya sandingkan dengan video yang sudah kakak-kakak upload. Nah, komponen programnya yang pertama ada judul program atau kegiatan, yang kedua latar belakang, 3 tujuan program, dan keempat capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Keterangannya yang pertama, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Nah, selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, di sini Kak, tadi yang bertanya itu Kak Ubay ya. Kak Ubay. Nanti Kak Ubay presentasikan RTL tersebut di sekolah Kak Ubay, kemudian diskusikan dan kembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar tersebut Kak Ubay. Sama ya, seperti pemaparan yang sudah saya lakukan tadi. Poin yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama. Nah, terpotong slide berikutnya. Oh, tidak ada kelanjutannya. Tidak ada kelanjutannya. Kemudian di sini kakak-kakak bisa foto kembali komunitas belajar. Rancangan program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Nah, elemen-elemen yang harus ada pada pembuatan RTL itu yang pertama ada judul program kegiatan. Judul program atau kegiatannya itu apa? Misalkan penjelasan tentang komponennya itu judul program atau kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Itu sudah berkali-kali saya bacakan dan saya sampaikan kepada kakak-kakak. Selanjutnya, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kemudian kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Atau kakak-kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Di sana ada ya. Latar belakangnya seperti apa dari program yang sudah kakak-kakak buat ya. Boleh sambil dibaca. Di antaranya itu terkait dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Nah, kemudian kakak menjelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah, ya, dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada di sekolah kakak. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nah, pada waktu modul 1.2 kan kakak-kakak sudah mengidentifikasi terkait dengan 7 aset sekolah yang kakak-kakak miliki. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Nah, jadi di sini menyatakan kesenjangan atau kebutuhan di lapangannya itu seperti apa. Selanjutnya, ini agak besar, bentar. Boleh kakak-kakak foto lagi. Ya. Komponen yang ketiga yaitu tujuan program. Nah, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, untuk komponen keempat yaitu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, di sini kakak menyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkannya itu seperti apa, kemudian indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program ini ya.
Kemudian untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi ada pemaparan kejelasan terkait dengan indikator ketercapaian dari program tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasikan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Selanjutnya, menyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Nah, ini artinya berpihak pada peserta didik tersebut. Nah, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari sport edukasi model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga kemungkinan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tantangan di dalam proyek. Nah, guru hanya melakukan pendampingan selama proyek. Nah, jadi proyeknya itu sama seperti pada waktu kita melakukan SEM. Setelah fasilitator menyampaikan atau memaparkan terkait materi, kemudian kakak-kakak sudah mengerti terkait materinya itu, lalu kakak-kakak waktu itu kan fasilitator hanya memfasilitasi, mangga untuk perwakilan kelas tolong diskusikan bagaimana pelaksanaan SEM atau rencana pelaksanaan SEM tersebut mau seperti apa. Alhamdulillah kan dari perwakilan kelas itu berperan aktif semuanya. Nah, itu artinya keterlibatan dari peserta didik seperti itu. Selanjutnya, nah, boleh dipoto kembali ya. Komponen yang kelima yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas dan usia. Kemudian kakak-kakak jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini. Jelaskan pengaturan program kegiatannya. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Itu ada ketentuannya jelas ya. Kapan program itu akan dilaksanakan. Kemudian identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dan dalam program atau kegiatan ini. Nah, di sini dijelaskan ya. Contohnya nama proyeknya itu yaitu Yuk Gerak. Joni selaku guru Mapel PJOK-nya berdiskusi bersama-sama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usahanya. Kemudian ada Bu Yuni selaku guru Mapel IPA, dia juga berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Kemudian ada Indra Sari, guru Mapel Bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik yang didapat berupa gallery walk, PPT atau video pendek. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari struktur keterlibatan rekan sejawat. Nah, di sini ada poin komponen yang ke-6. Boleh dipoto lagi kakak-kakak sebagai acuan nanti. Poin ke-6 yaitu penyatatan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, kemudian jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program ini. Nah, fokuskan pada fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, kemudian poin 7 adalah rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, kemudian murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Nah, selanjutnya ada poin 8 yaitu kemungkinan tantangan.
Jelaskan kemungkinan tantangannya seperti apa, misalkan kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 terkait dengan menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, ini artinya berdiskusi ya. Simpulannya berdiskusi. Selanjutnya ini adalah boleh dipoto kembali kakak. Ini adalah aspek penilaian rencana tindak lanjut. Nah, aspek yang pertama adalah tujuan program, kedua kelengkapan rencana dalam struktur program, ketiga keterlibatan komunitas dalam sekolah, keempat rencana evaluasi program. Di sini ada yang pertama tujuan programnya itu poinnya mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Kemudian dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program yang sudah kakak-kakak buat. Selanjutnya kelengkapan rencana dalam struktur programnya yaitu deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Lini masa, perencanaan, dan pelaksanaan yang rinci. Kemudian potensi tantangan dalam pelaksanaan. Tantangan yang akan dihadapinya apa saja, tantangan yang akan munculnya apa saja. Kemudian rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Dan yang ketiga, keterlibatan komunitas belajar. Poin yang pertamanya yaitu ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program tersebut. Selanjutnya, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program ini. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Dan yang keempat, rencana evaluasi program. Yang pertama, poinnya itu adalah lini masa evaluasi yang jelas. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi dan teknik pengambilan data diantaranya yaitu observasi, dialog, survei, wawancara, dan yang lainnya. Ini adalah lini masa rencana tindak lanjut ya. Ini adalah lini masanya, alur-alurnya seperti ini. Yang pertama, kakak-kakak melakukan penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, setelah sesi pengantar RTL ini. Nah, jadi dimulai malam ini kakak-kakak sudah bisa melakukan penyusunan rencana tindak lanjut. Yang selanjutnya dilanjutkan ke alur yang kedua yaitu menyusun dan unggah di LMS. Rencana tindak lanjut dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lainnya yang relevan tentang 6 hari dari sesi pengantar. Jadi 6 hari ke depan kakak-kakak diharapkan sudah menyusun dan mengunggah di LMS terkait dengan rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak buat. Selanjutnya di poin yang ketiga yaitu terkait dengan penilaian RTL. Penilaian rencana tindak lanjut. Nah, ini dilaksanakan setelah pengunggahan ya, setelah pengunggahan oleh kakak-kakak. Jadi nanti ketika muncul di LMS saya, pekerjaan kakak-kakak bisa langsung dinilai satu persatu. Dan di poin yang keempat yaitu umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Nah, setelah 6 hari penyusunan rencana tindak lanjut, nanti kakak-kakak bersama lagi akan melakukan umpan balik terkait dengan rencana tindak lanjut. Ya, itu zoom lagi kita. Rencana tindak lanjutnya dari program itu seperti apa. Bila mana ada perbaikan, bila mana ada kekurangan, bila mana ada ketidakpuasan, maka kakak-kakak bisa melakukan umpan balik dari RTL yang sudah kakak-kakak buat. Selanjutnya, diskusi dan tanya jawab. Nah, setelah saya memaparkan tadi terkait dengan materi RTL, barangkali ada pertanyaan dari kakak-kakak. Mangga dipersilahkan. Biarlah kah? Siap, Kak Irman, monggo. Abdi heula we ah.
Teu penasaran ya teh. Siap. Tur nuhun ka Pasil waktosna. Mangga Kak Janten Irman. kan ieu teh anu pembuatan video aksi nyata teh ya kan nya tindak lanjut Nuhun. teh kan geusnya. Nuhun. Nah, kan ieu teh lamun kanu olahraga mah berarti abdi mah kan mencakupna seluruh siswa itu kan lamun di SMK mah kan aya OSIS-nya kan nya. Ya, leres. Aya OSIS. Nah, jadi kan lamun kegiatan porak itu kan yang dilaksanakan itu tidak satu cabang olahraga. Biasanya Ya. ada voli, ada sepak bola mini biasanya itu, terus kadang ayeuna mah kan aya game online teh kan, ayeuna mah masuk teh anu game online teh di SMK mah, biasanya 3. Nah, kan berarti itu teh Kak, yang harus di videonya itu yang dari mana dulu itu biasanya? Dari rapat, kan technical meeting. Kan seperti itu apa gimana ini teh? Biar biar, ya kan kalau itu kan bikin video itu 2 bulan lagi bukan Kak? Gini Bulan Kak lagi. Irman. Itu lebih ke pelaksanaan RTL. Apa ya rencana tindak lanjut itu dilaksanakan atau diaplikasikan kepada siswa. Itu Iya. baru pembuatan Iya. video dari mulai rapat OSIS atau rapat kepanitiaan dan lain-lain itu baru ke sana. Tapi itu teh dikumpulkan di video dikumpulkan buat PKG gitu? Apa enggak? Itu kita belum ke sana Kak Irman. Oh, cuma kan bisingna sampai ke sana gitu kan. Emang kalau kan sekarang kan 1 bulan lagi itu kan kita itu ujian ya SMK itu. Berarti kan setelah ujian itu biasanya ada porak. Eh, soalnya kan tadi kalau emang berkelanjutannya yang dari sistem sholat duha, senam bersama, emang saya kan sudah melaksanakan di sekolah saya itu. Berarti kemarin juga saya sudah ngobrol dengan kepala sekolah, dengan Wakasek Kurikulum. Ternyata sekolah Yaspri itu pas ngobrol dengan di rapat KCD itu sekolah yang 3T Pak, terjauh, tertinggal, keluar Yaspri itu. Sekolah saya itu. Jadi Iya. kalau untuk ke P5 itu emang belum siap, tapi setidaknya melaksanakan kegiatan yang bisa dilaksanakanlah supaya dalam istilah namanya teh sholat duha acan gitu kan. Tapi kegiatan KWU juga sudah ada emang waktu itu juga. Cuman berhubung kelas 11-nya sekarang PKL, terus ya istilahnya saya sudah ngobrol sih dengan kepala sekolah, iyalah da ujung-ujung nama nanti pasti saya minta data damal mungkin istilah nama nyen ngagorengkeun sakolah gitu kan, tetap nama kan. Ujung-ujung nama kan seperti itu nya Kak. Kan saya harus ngobrol dengan kepala sekolah, dengan Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan gitu kan. Ya kebetulan emang untuk kegiatan ini sholat duha itu emang sudah sih, sudah ada kombelnya. Ya sugan teh sanes kombel gitu, ari abdi mah kan biasa ngobrol sambil ngarokok, sambil ngopi gitunya di kantor teh gitu. Ya alhamdulillah bisa bisa terlaksana lah kegiatan sholat duha, senam bersama, kebersihan, alhamdulillah sudah terlaksana. Jadi itu teh nanti teh dibentuk video, disatukan, dipoto sholat duha yang itu seperti itu gitu, Kak? Masih di-mute. Itu adalah pelaksanaannya Kak Irman. Nah, untuk program atau tugas RTL ini, tugasnya itu adalah membuat sebuah video. Pada waktu Kak Irman mendiseminasikan rencana program yang sudah Kak Irman buat kepada rekan sejawat di Kombel. Jadi kudu rada serius lah gitunya di video teh gitu. Iya. Jadi bukan ke hasil karya kalau misalkan
Kalau misalkan pelaksanaannya mah itu mungkin proyeknya Pak Irman, produknya itu. Produknya itu. Produk dari Hasil ini. rencana tindak lanjut ini. Jadi RTL itu produknya yaitu Kak Irman melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, indikatornya yaitu siswa gitu kan, atau sasarannya itu adalah siswa. Nah, untuk tugas kali ini Kak Irman hanya membuat sebuah video di mana Kak Irman itu melakukan diseminasi terkait dengan program yang sudah dibuat oleh Kak Irman. Ya, jadi memaparkan bahan tayang yang berbentuk Canva atau PPT. Gitu. Siap. Untuk referensi mungkin di YouTube sudah ada yang menguploadnya Kak. Untuk referensi, jadi Kakak tidak terlalu berpikiran melaksanakan gitu. Siap Kak. Oke, nuhun Kak. Siap Kak Irman. Nah, barangkali dari kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan. Untuk itunya Kak, format itu ada untuk RTL, format langkah-langkahnya gitu, ada enggak? Barusan kan sudah dibahas Kak. Yang tadi. Yang tadi. Dengan itu ya. Ya. Karena itu kan ada beberapa komponen kan, diantaranya yang 8 komponen tadi kalau tidak salah. Kenapa saya menyuruh dipoto, karena supaya jelas kakak-kakak itu bisa menjadikan penyampaian RTL ini menjadikan acuan. Ya. Yang ke-8. Biasanya kan kalau RTL ke pinggir kan, yang tadi mah ke bawah ya. Ya. Biasanya gitu. Jadi kan di RTL itu rencana tindak lanjut kita, kegiatan-kegiatan kita yang dituangkan di sana kan gitu. Termasuk misalnya waktunya kan gitu kan Kak. Ya, betul Kak. Ini hanya yang tadi saya tampilkan itu adalah acuan pembuatan RTL. Nah, maksudnya perancangannya itu sudah di 2 hari kemarin Kak. Ya, perancangannya itu sudah 2 hari kemarin. Untuk pembuatan bahan tayangnya itu seperti yang tadi dijelaskan gitu. Jadi pembuatan bahan tayangnya itu KCC menyiapkan tujuannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, gitu. Kemudian di bagian bawahnya yang sudah ke akhirnya tantangan yang mungkin munculnya apa saja, seperti itu. Nanti dituliskan di bahan tayang, kemudian dibahas bersama rekan sejawat di komunitas belajar. Ya. Barangkali masih ada yang kebingungan. Saya Kak. Ya, kadang enggak. Ini lebih ke pas prakteknya Kak ya. Kan kita mengambil video pada saat kita mempresentasikan rencana tindak lanjut. Kan seperti Komel, kita misalkan guru-gurunya lebih ke teknisnya gitu, guru-guru biasa memperhatikan duduk gitunya. Kita di depan menayangkan slide tadi tos dijantunkan Canva, terus atanapi PPT ditayangkan, dijelaskan sesuai aya petunjukna gitu. Terus di belakangnya diambil videona gitu. Atanapi durasi untuk waktunya Kak? Durasi waktu 30 menit cukup sebenarnya, atau 1 JP lah, mau aja 45 menit, karena nanti di sana kita membutuhkan diskusi terkait dengan rencana. Jantan dari rekan sejawat itu jangan hanya sekedar, ya bagus kadang, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Jawab diskusi teh gitunya Kak. Ya, ulah dugikeun ka hanya mendukung, namun tidak memberikan masukan gitu. Jadi yang menjadi idenya itu dari keadaan aja semuanya. Tapi kalau misalkan berdiskusi, ada
elaborasi isi pembahasan dua alur, dua arah. Dari rekan kita juga ada, dari kadang juga ada. Jadi ada titik temu dan mungkin bertambah ide besarnya seperti itu. Untuk pengambilan videonya boleh seperti pengambilan video Kak Ubay itu bagus, banyak tuh. Banyak kameranya, di depan ada, belakang ada kalau Kak Ubay. Samping ada. Nah, mangga. Kalau misalkan dengan ayah hiji dari belakang aja atau samping sudut dari sudut belakang, pojokan belakang ke depan, mangga. Kalau misalkan tidak memungkinkan dari samping dekat pintu, dekat pintu itu kan bisa shoot ke kita ya yang sedang memaparkan, bisa juga shootnya itu ke rekan sejawat selaku audiens. Seperti itu. Untuk pengambilan videonya. Gak usah diedit dari mulai, kalau dipotong boleh. Misalkan play. Ada perbincangan, kemudian assalamualaikum. Nah, sebelum assalamualaikumnya boleh dipotong. Jadi dari mulai pembukaan assalamualaikum sampai wabillahi taufiq wal hidayah itu gak usah diedit, seadanya aja. Oh, berarti disatukan sama yang foto-foto gitu, Kak? Kalau yang foto-foto bisa di bukti karya. Oh enggak bisa. Mau disatukan, ditambahkan mangga, mau ditempelnya itu di bukti karya mangga. Oh. Itu mah nanti saya kasih tahu lagi di grup saja. Mau mencoba dulu komunikasi dengan pasil yang lain, barangkali ada. Oh saya mah gini supaya sama gitu. Nah, jadi tidak membuat kakak-kakak itu ribet lah. Kalau misalkan menurut kesepakatan pasil ribet, dipisah aja antara video dan foto-foto. Abdi mah hijikeun we gitu. Supados bebaringan nilainya. Siap, Kak, siap. Terima kasih, Kak. Oke. Barangkali ada lagi. Kak Andri, kumaha, Kak Cecep, Kak Idad, Manawi, Kak Risma, pilih aya kendala. Sudah ada bayangan, Pak. Tinggal nanti kalau ada kekurangannya pasti japri, Pak. Siap, Kak Andri, mangga diantos. Menawi Kak Riki parantos suara gaya nama tiasa berdiskusi Kak Riki. Tidak ada lagi? Cuman satu, kalau bisa yang tadi slide yang ditampilkan dikirim aja ke grup. Oh, baik. Saya coba download dulu. Oke, sudah Kak. Sudah. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan atau sambil berjalan saja ketika nanti mendapatkan tantangan atau kebingungan baru kita diskusi. Nah, ya betul Kak. Seperti itu saja. Oke, kalau misalkan seperti itu, karena waktu sudah terlalu panjang kita melaksanakan Gimit hari ini. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, maka bolehkah saya mengakhiri penyampaian RTL malam hari ini, Kakak? Tidak ada?
Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, karena waktu yang sudah terlalu panjang ya, mungkin saya akan mengakhiri penyampaian rencana tindak lanjut ini dengan mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan kakak-kakak bisa melaksanakan diseminasi rencana tindak lanjut kakak yang sudah kakak-kakak buat kepada rekan sejawat di komunitas belajar sekolahnya masing-masing. Maka dari itu cukup sekian. Bagaimana Kak Ubay? Oh, tidak jadi. Amin, terima kasih. Oke, siap. Maka dari itu saya cukupkan sekian untuk pertemuan tatap maya malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sebelum mengakhiri, bolehkah saya meminta Kak Irman untuk memimpin doa? Karena malam hari ini saya lihat Kak Irman yang sangat berenergik sekali. Soalnya Kak, iya teh kan pilih jujur-jujuran ilmu videona kan. Jadi harus bertanya teh betul gitu. Siap, Kak Irman. Atur nuhun, waktosna, mudah-mudahan hasil Zoom hari ini tentang pembahasan RTL bisa berjalan dengan baik. Dan ketika nanti ada agak pusing sedikit, agak bolak-belok kanan kiri, insya Allah langsung hubungi Kak Pasil. Insya Allah waktunya akan selalu ada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, karena sejatinya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Marilah kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih, Pak Pasil, waktunya. Yuk. Siap. Nah.